baru merintis usaha, baru merintis Baru setup di awal-awal. sini, betul, yang masih semua serba sendiri. Dan saya tuh suami sakit, ya udah gitu kan. Jadi usaha itu sempat stop, nggak ada yang pegang karena juga nggak ada pengalaman di situ. Anak-anak juga istilahnya terbengkalai. Namanya kehidupan itu yang paling tahu kan keluarga sendiri ya. Iya. Di rumah tuh mau di depan, mau di luar itu palsu baik kayak apa. Mau yang tahu kan Betul, anak-anak ya. betul. Anak-anak tuh udah paling tahu kelakuan kita. Ya, jadi mereka tuh yang sudah paling tahu gitu. Jadi mungkin kita memperkenalkan Yesus, kita mendorong, kita mendampingi lebih tepatnya. Pada saat mereka ada problem atau mereka gimana, kita mendampingi dan kita mengarahkan kepada Kristus. Kadang kita seperti itu. Tapi bukankah kita pun di mata Tuhan seperti itu kan? Iya. Itu nggak layak sebenarnya kan. Kita tuh harusnya dimurkai dan menjadi musuh gitu kan. Tapi Allah mau turun ke dalam dunia ini kan dan mati buat kita. Banyaknya orang tua yang nggak hadir ya. Apa ya? Kita jadi melewatkan sesuatu yang besar ya. Karena anak-anak ini kan nanti yang akan menjadi penerus kita. Yang akan meneruskan iman kita gitu ya. Jadi bagaimana kalau mereka tuh kita tidak mendampingi mereka dari awal, kita tidak hadir bagi mereka, gimana mereka bisa bertumbuh dengan maksimal. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini masih di Purwokerto. Jadi kita berapa kali sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Ci Lucy. Jadi Ci Lucy ini kita udah berapa kali ya Ci? Kayaknya mau ngobrol tapi kayaknya waktunya nggak ketemu terus. Ya puji Tuhan kita bisa ketemu sekarang di Purwokerto. Sebenarnya sebelum ngobrol-ngobrol aku mau tanya latar belakangnya Ci Lucy sendiri nih sebenarnya backgroundnya di bidang apa sih pekerjaannya? Oke, ya. Salam kenal, nama saya Lucy. Sebetulnya background saya itu di medis ya. Saya lulusan dari S1 kedokteran dan sudah sempat waktu awal-awal itu praktek sebetulnya sebagai dokter umum. Cuman karena kebetulan suami pindah ke sini dan mau saya merintis usaha. Sebenarnya suaminya juga dokter juga. Oh, dokter semua. Cuma karena memang udah fokusnya memang karena saya pikir waktu itu berdua dokter akan kesita dua-duanya di kerjaan, jadi malah nggak bisa pegang yang lain. Jadi waktu itu kita memutuskan oke, udah nggak usah praktek, kita buka usaha aja sambil kita bisa fokus ke anak-anak. Wow, jadi, itu keputusan berat sih. Lumayan. Jadi waktu itu akhirnya sekarang lagi menjalankan usaha, saya bantu-bantu aja sih. Dan saya akan tetap di rumah, fokusnya di rumah dan anak-anak. Full time mom tadi. Iya. Wah, keren. Sebenarnya pertama kali Ci Lucy dan suami itu switching dari dokter ke entrepreneur itu kapan nih? Kami waktu itu sempat kerja di Tanjung Pandan, Belitung. Sebenarnya sampai saat ini saya masih punya klinik di sana. Oh, masih ada. Saya masih jadi dokter penanggung jawab, cuman memang bolak-balik ya, maksudnya nggak full di sana, bolak-balik Purwokerto sini. Dulu itu berarti mungkin di tahun waktu anak saya lahir yang pertama itu berarti 2015 kita mulai pindah. 2015 pindah dan waktu itu sempat memang saya masih di sana karena masih ngurus klinik. Suami sudah pindah ke sini duluan. Ke Purwokerto. Setup bisnis dari awal. Padahal sebenarnya di Purwokerto ini nggak ada yang asli dari sini ya sih. Saya Purbalingga. Oh, Purbalingga, oh dekat. Cuman kemarin memang sempat kita pilih dari Purwokerto aja. Jadi kalau Purbalingga kan memang lebih jauh lagi ya. Jadi pilihnya di sini. Memutuskan tinggal di sini. Cukup berat sebenarnya sih kalau misal meninggalkan tadinya udah, apalagi kalau dokter tuh kalau nggak praktek kayaknya ada. Iya. Jadi kayak tiba-tiba lep-lep gitu kan. Dan untuk usaha ini kan maksudnya kita juga dari nol banget ya. Bisa dibilang dari minus karena nggak ada ilmunya, nggak ada pengalamannya gitu kan. Tapi nggak tahu tiba-tiba pokoknya ada aja di sini. Kayak gitu. Ya, keren banget. Ci Lucy juga sempat kayak tadi sebelum ini kita mulai kan ada suatu peristiwa lahir baru itu. Itu mulai tahun berapa sih, Ci? Kurang lebih 2018-2019 ya. Pemicunya apa itu? Suami saya sakit waktu itu. Jadi bayangin sendiri, kita baru merintis usaha, baru merintis setup di sini, betul, yang masih semua serba sendiri. Dan saya tuh suami sakit.
kita yang selama ini mengandalkan 100% ya, dia diri sendiri bisa. Ini selama ini juga jalan kok Iya. gitu kan. Dari nol, dari minus juga jalan kok gitu ya. Jadi pada saat dia sakit ya udah gitu kan. Jadi usaha itu sempat stop, nggak ada yang pegang karena juga nggak ada pengalaman apa di situ. Anak-anak juga istilahnya terbengkalai dan tanda mana kasih juga fokus ke dia. Iya. Terus hubungan dengan teman-teman yang baru dimulai di sini ya, karena teman baru lagi dirintis, merenggang. Iya, teman-teman yang ini jadi fokus kan dengan kesehatan gitu, dengan sakitnya. Jadi dan yang sama yang kita bilang, oh bisa lah, kita pasti bisa lah. Optimisnya tadi jadi akhirnya Tuhan porak-porandakan semua. Tuhan hancurkan semua ya sampai bener-bener rata gitu ya. Baru mungkin dia bangun kembali dari situ. Oh, jadi memang fasenya saat itu benar-benar rata. Rasanya kayak mungkin dari semua segi ya sih. Mental breakdown, terus fisik juga kan. Suami waktu itu sakitnya kalau boleh tahu apa sih? Waktu itu infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru. Jadi kita sempat bolak-balik juga kan karena kita sudah stay di sini, jadi kita harus bolak-balik ke Jakarta. Untuk berobatnya mesti ke Jakarta. Bolak-balik, konsul lagi, bolak-balik. Jadi kan waktunya habis, di sini yang lagi di setup semuanya terbengkalai, anak-anak juga udah pokoknya nggak kepegang gitu. Itu 2018 itu sih. Ya, 2018. Terus gimana kok Cilusi dan suami bisa memutuskan untuk kayak pasrah ke Tuhan atau peristiwanya gimana sih? Biasa lah ya kalau orang udah kayak gitu kan baru cari Tuhan. Selama ini yang udah kalau udah kita hebat kita lupa sih. Sebenarnya kalau kita hebat lagi kuat, lagi steady, lagi semuanya ada, kayaknya Tuhan aku absen aja lah. Titip absen gitu. Betul, sama seperti itu ya. Maksudnya persis kayak gitu, maksudnya sudah enggak ada apa-apa udah cari Tuhan. Bukan cari Tuhan, sebenarnya Tuhan yang cari kita. Pakai cara itu, kita kan nggak pernah bisa cari Tuhan, toh kalau Tuhan nggak cari kita dulu kan. Jadi lewat pakai cara itu, Tuhan cari kita sebenarnya. Nah di satu kita, maksudnya baru sadar. Jadi sebenarnya momen lahir baru itu kita hampir bersamaan ya. Hampir bersamaan. Itu Cilusi dulu atau suami dulu? Suami dulu. Oh suami dulu, di tengah sakitnya dia. Iya betul. Gimana tuh ceritanya sih? Jadi sering baca kitab lagi, jadi sering dengar rekaman lagi kan, rekaman bahas segala macam ini. Dan dia menyadari kan bahwa ya ternyata yang kita bangun dan yang kita gadang-gadang akan berhasil apapun ya nothing. Karena fondasinya bukan Tuhan itu ya, Cid. Jadi memang diratakan. Betul. Tuhan membawa kembali. Disuruh yang fondasinya sama dia gitu ya. Fondasinya suruh Tuhan dulu ya. Iya. Wow. Terus setelah suami mulai kebiasaan itu, terus Cilusi juga sempat ngikutin kebiasaannya Hedit itu. Iya, jadi kita jadi mulai saat teduh bareng yang dulunya maksudnya nggak pernah lah ya boro-boro kayak misalnya doa bareng aja maksudnya bisa dihitung lah ya. Iya. Ini bisa saat teduh bersama, kita doa bareng. Maksudnya jadi kita pasrah lah. Nah, Tuhan memang udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Maksudnya karena sudah di titik terendah itu jadi ya udah. Jadi dulu tuh Tuhan tuh kayak ya udahlah ada enggak gitu ya. Tapi sekarang karena sudah nggak punya apa-apa lagi cuma punya Tuhan itu ya sudah. Jadi itu yang dipegang kayak gitu. Ya terus ada miracle apa Cik waktu itu yang dirasain? Sebenarnya sih nggak miracle apa-apa ya, tapi kita justru mendapatkan sebuah hati yang baru gitu ya. Hati yang baru. Mendapatkan, jadi kayak Tuhan udah cari kita, dia gantikan hati kita kepada baru supaya kita tuh nggak fokusnya pada yang lain, hanya pada dia aja. Even mungkin sampai detik ini pun Andi nggak sembuh. Oh belum sembuh total. Jadi maksudnya sakit itu masih ada itu kan, dan maksudnya kita sudah memang mencari pengobatan medis memang kan yang memang sesuai. Cuma memang sampai hari ini pun memang Tuhan belum izinkan untuk sembuh ya. Tapi banyak sekali terjadi dan itu menjadi seperti perubahan hidup ya. Di momen itulah. Jangan tuh kita mengakui dan kita percaya suatu kan mbak. Ya udah kita sebenarnya nggak butuh apa-apa lagi selain itu. Wow. Sampai merasa seperti itu. Dan setelah fase seperti itu kehidupan suami dan Cilusi dipulihkan. Betul, maksudnya berubah ya. Aku bilang nggak langsung ya, tapi kita berproses gitu ya.
yang tadinya tahu tok, oh iya Tuhan Yesus tuh inilah, yang dilakukan tuh ini tahu tok hanya sekedar di kepala, tapi nggak pernah nyampe di hati. Nah di proses itu kita belajar lagi, kita belajar mengenal dan terus mengenal sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan terasa semuanya kayak ditarik naik sama Tuhan ya, Ci. Jadi kayak membaik semuanya ya. Iya, jadi sekarang yang berubah sebenarnya kayak kita tuh diganti lensa kacamatanya gitu. Oh. Yang tadinya tuh nggak ngerti lihat apa gitu ya, masa iya. Sekarang diganti lensa kacamata, jadi kita tuh bisa lihat kebenarannya. Kebenaran Tuhan ternyata kelihatan semua. Wah keren. Nah, kalau dulu dengan hidup Cilusi dan suami yang mungkin biasa-biasa aja waktu itu ya, kan anak otomatis juga mengikuti polanya. Terus ketika Cilusi dan suami itu mulai switch, kan anak otomatis juga harus switch dong. Iya. Susah dong Ci, kalau udah lumayan udah lumayan usianya waktu itu udah kelas 4 SD sama kelas berapa waktu itu? Kelas 1 ya. Nah, udah lumayan gede kan. Nah itu Cilusi caranya bagaimana untuk kasih tahu ke anak ini loh, ini mami papi lagi kayak gini nih sekarang. Iya. Rasanya gimana tuh Ci? Kita langsung kasih tahu kok pada saat itu. Langsung kasih karena tahu. pada saat itu tuh yang koko yang besar ini sudah ngerti ya, maksudnya sudah tahu bahwa ada perubahan. Ya walaupun dia mungkin nggak bisa mencerna pada saat itu ya, tapi dia tuh lihat perubahan. Lihat perubahannya seperti apa Ci? Dari yang tadinya aku kalau marah tuh kebiasaan kan banting barang, lempar. Dia merasa bahwa sekarang bisa menahan, kayak gitu. Anak tuh melihat, anak tuh merasakan ya. Biasanya yang selalu dihakimi, ya even sekarang pun masih ya kadang-kadang menghakimi. Ya, kayak manusiawi kadang keluar. Dia akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Kita bilang, dan proses pertobatan ini pun kita ceritakan seluruhnya ke anak-anak. Dulu tuh mami tuh kayak gini loh, dulu tuh papi kayak gini loh. Kenapa kok bisa sekarang berubah? Karena Tuhan Yesus. Supaya sebenarnya tujuan kita tuh cuma satu, mereka tuh nanti suatu saat bertemu pribadi sendiri dengan Yesus. Iya, kita mengarahkan aja kan. Itu tujuan akhirnya tuh semua itu. Karena kalau kita cuma mengajarkan parentingnya, cuma ngasih teori, belajar ini, belajar itu, terus diaplikasikan, itu betul. Tapi kan goal kita sekarang bukan menjadikan anak itu tuh hanya sekedar anak yang baik ya. Tapi memang benar-benar itu mengenal siapa Allahnya. Dan harapannya tuh nanti ke depan, ya kita pengen mereka tuh benar-benar ketemu sendiri dan mengalami Tuhan Yesus gitu. Itu Cilusi dan suami kan cuman mengarahkan ya, maksudnya mengarahkan bukan menjejalkan kan. Karena kalau kita menjejalkan mungkin itu keluar semua, apalagi anak-anak sudah mulai tahu. Dan mereka melihat sendiri perubahan orang tuanya. Yang kedua orang tuanya berubah, mungkin tadinya dari suka lempar-lempar barang tapi udah berubah banget. Ya karena kan namanya kehidupan itu yang paling tahu kan keluarga sendiri ya. Di rumah tuh mau di depan mau di luar itu palsu baik kayak apa, yang tahu kan anak-anak. Anak-anak tuh udah paling tahu kelakuan kita. Maksudnya mereka yang sudah kita tanpa topeng ya, kalau di rumah kita tanpa selubung gitu, kayak gitu ya. Jadi mereka tuh yang sudah paling tahu gitu. Jadi mungkin kita memperkenalkan Yesus, kita mendorong, kita mendampingi lebih tepatnya. Pada saat mereka ada problem atau mereka gimana, kita mendampingi dan kita mengarahkan kepada Kristus. Jadi kita tuh hanya kita tuh hanya kayak sebagai ambasadornya Kristus aja bagi anak gitu ya. Jadi kita tetap harus mengarahkannya ke senternya itu adalah ambasador aja ya, betul ya. Iya benar sih, aku juga dapat kayak gambaran baru sih. Kita ambasadornya Kristus ya bagi anak-anak. Kendalanya apa sih pertama kali waktu mau bilang gitu? Maksudnya kan kalau secara melihat anak kan lihat papa mama nih udah jadi baik nih. Tapi kalau ngomong kan kadang mereka masih masa sih gitu kan. Iya betul. Nah itu kendalanya apa sih? Kita kasih tahu bahwa semua orang punya proses ya, semua orang berproses gitu ya. Even kita sekarang lahir baru pun bukan berarti terus kita jadi tiba-tiba jadi orang yang suci. Iya gitu. Enggak. Kita tuh diproses gitu. Terus. Dan puji Tuhan mereka juga maksudnya menerima itu dan mereka maksudnya mau seperti kayak yaudah ikut deh, mau juga ikut seperti mami dan papi. Meneladan berarti itu. Ya. Jadi pada saat senternya bukan diri kita lagi, senternya adalah Kristus. Jadi mereka melihat bahwa berarti memang aku bisa dapat damai sejahtera dari situ. Senternya pokoknya harus Kristus ya sih. Padahal sebelumnya mungkin Cilusi juga
senternya tadinya bukan Kristus Iya, itu, fase centernya diri sendiri. dari diri sendiri. Selalu lah ya, Ya pas selalu. masa-masa terendah itu fondasinya dirombak semua. Iya. Jadi Tuhan, terus kita juga mulai membangun anak ya, membangun fondasi anak kan Betul. dengan teladan-teladan ini tadi. Terus sebenarnya ada tantangan-tantangan untuk memuridkan anak-anak itu di tengah generasi yang sekarang nih loh. Sekarang kan mungkin kalau waktu SD itu kan bisa ya, Ci, masih anak-anak kayak umur di bawah, masih belum masa remaja. Iya, iya. Terus semakin mereka besar, remaja, itu kan pasti lebih rebel gitu. Dan mereka punya pemikiran sendiri, Betul. terus mulai pertemanan yang nggak bisa kita awasi. Kan kalau mulai SMP juga kan Iya, nggak mungkin kita pertemanan kita jaga terus kan. Nah itu Cinusi tantangannya, kesulitannya apa kalau di waktu masa-masa? Iya. Sebenarnya sih banyak banget ya tantangannya ya. Jadi dalam perjalanan itu sebenarnya bukan yang menjadi fokus itu pemerintahan anak-anak itu, tetapi justru kita juga kadang dimuridkan dulu oleh Tuhan. Ya, Jadi sebelum kita memuridkan, betul. kita Iya, dan dimuridkan. kadang bersama-sama gitu. Pada saat aku ngomong ke anak-anak, aku bisa ngomong tapi aku nggak bisa melakukan gitu. Jadi kadang Tuhan juga berbicara lewat situ. Jadi sebenarnya yang dibentuk tuh nggak aku membentuk anak-anak, tapi justru Tuhan bentuk aku lewat anak-anak itu gitu ya. Jadi Itulah sama-sama maksudnya, belajar ya? iya, jadi itulah maksudnya mungkin manusia menajamkan manusia ya. Oh betul. Mungkin lewat situ ya. Iya benar banget. Jadi, Ya. Nah, tantangannya adalah betul di saat mereka sudah punya pemikiran sendiri, mereka sudah punya gaya mereka sendiri gitu ya. Dan sekarang kan kita nggak bisa memungkiri ya, kita nggak bisa membatasi atau mencegah mereka untuk akses semua sangat kebuka masif semua ya. gitu. Jadi sama kita waktu dulu ya. Iya benar. Orang tua ngomong ya udah nggak ada yang tahu itu benar apa salah, pokoknya udah orang tuanya paling benar gitu ya. Dulu sekarang, juga belum ada HP, Ci. Sekarang kan kayaknya kan HP. Betul. Jadi ada apa-apa mereka bisa sanggah. Mereka kan cari artikel nih ngomongnya beda sama mami ngomong gitu ya. Jadi kadang mereka tuh bisa berdebat. Cuman balik lagi sih, kita nggak akan mampu kalau bukan campur tangan Tuhan. Jadi memang benar-benar butuh kerendahan hati, butuh berdoa, butuh bergantung terus sama Tuhan supaya kita bisa mengarahkan anak-anak ini gitu ya. Pokoknya minta ke Tuhan. Iya, karena setiap hari event sampai hari ini pun ya tetap masih berantem, masih adu mulut, masih kayak, karena kan kita perasaan mendidik tuh nggak enak ya, buat mereka juga nggak enak, buat kita juga kadang males gitu loh. Udahlah pokoknya aku ngasih tahu mereka ngerti nggak ngerti, mau nggak mau terserah mereka. Kadang aku sampai udah menyerahnya kayak gitu loh. Saking udahlah terserah, aku udah kasih tahu, aku udah orang tua, udah Tuhan, aku udah kasih tahu, aku udah menjalankan kewajibanku, terus sampai kayak kadang tuh sampai kayak gitunya. Kita pasrahin ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan gitu. Iya. Saking udahlah pokoknya kayak udah aku serahkan ini, ya sudah gitu. Cuman memang nggak gampang sih ya. Iya, nggak gampang. Itu berat sekali sih. Kita juga sebagai orang tua juga pasti baru pertama kali kan, dan anak juga pertama kali jadi anak. Jadi kita mungkin jadi di kelas bersama gurunya Yesus itu. Betul, sama kok. Kita nggak memungkiri kita orang tua tuh terus orang yang paling benar tuh nggak juga. Iya betul. Sama manusia berdosa juga. Karena kita kesalahannya lebih besar gitu. Iya benar, kayaknya malah semakin dewasa kita lebih banyak melakukan dosa daripada yang mereka anak-anak gitu loh. Terus sebenarnya kalau mulai remaja gitu mulai ada isu mental health gitu nggak sih? Iya. Kalau anak-anak sendiri. Mungkin isu itu memang banyak ya. Sekarang kan lagi bertebaran ya isu tentang mental health, tentang anxietas ya. Iya betul. Kecemasan, gangguan kecemasan. Yaitu peran serta orang tua itu sangat penting ya. Gimana anak-anak sekarang kan makin gede mereka nggak makin terbuka, malah makin tertutup. Oh iya. Mereka betul. akan menutupi. Iya, nah itu di situ memang harus bermain cantik kita sebagai orang tua ya. Harus bermain layang-layang. Tarik ulurnya tuh harus bener. Bermain cantiknya gimana tuh? Iya, kita nggak bisa memaksa mau saya harus A, B, C. Itu anak-anak itu udah nggak bisa ya dikasih peraturan yang kayak anak-anak mungkin masih kecil ya. Mereka nggak bisa gitu. Jadi mungkin kita lebih menjadi partner mereka. Aku lebih merendahkan hati untuk ngerti posisi mereka. Ya, jadi tadi aku bilang aku pakai sepatu mereka. Mencoba berjalan di pakai sepatunya mereka. Jadi
kadang kan kita kan sebagai orang tua kamu yang oh ini gitu ya. Anak-anak kan oh aku nggak gini loh gini. Nah kita tuh harus mencoba masuk ke pemikiran mereka tuh kayak gimana sebetulnya. Jadi kita tuh bisa ngerti gitu ya. Kita bisa feel mereka. Oh iya benar juga ya. Kadang saya sering sharing juga sama suami. Coba kalau kamu di posisinya Koko. Sekarang kayak gitu kamu gimana? Iya sebenarnya memang aku pasti berasa seperti Koko gitu. Jadi sebenarnya bukan yang salah siapa yang benar siapa, tetapi memang ya begitulah anak-anak muda itu bereaksi seperti itu. Jadi kita tuh lebih nggak ngejudge, nggak menghakimi ya. Mau saya nggak terlalu menyalah-nyalahkan mereka. Karena kalau kita menghakimi dan kita menyalah-nyalahkan mereka tuh akan bikin benteng lebih tebal. Oh, membentengi diri. Makin menutup dirinya itu Jadi makin kita nggak hebat. bisa masuk. Ya? Malahan nggak ada cara masuk pembicaraan. Makanya kadang anak-anak yang sudah lebih dewasa, kita kan bingung mau memulai pembicaraan tuh dari mana. Karena dari kecil, dari awal tuh nggak pernah di-set bagaimana cara kita masuk dan berkomunikasi dengan anak-anak. Beberapa teman saya tuh dibilang saya sulit maksudnya memulai pembicaraan dengan anak saya tuh lewat mana gitu loh. Kayak bingung aja. Bingung. Apa yang mau diomongin pun bingung saking sudah nggak pernah ngobrolnya. Nah itu karena anak-anak itu kan ya udahlah ini kalau ngomong sama mami pasti diomelin doang. Kalau kasih mami ngomong sama mami pasti cuma dikasih nasihat doang. Mami tuh nggak pernah ngerti. Nah itu mungkin yang perlu dihindari ya. Iya. Kadang kita terlalu galak sama diktator itu ya, jadi anak-anak takut ya. Iya. Makanya Cilusi dan suami sering mencoba berjalan di sepatunya mereka. Iya, gitu. Ini yang kita lakukan walaupun memang berat dan aduh kayak merendahkan diri banget gitu ya maksudnya. Iya benar kita kayak gue kan orang tuanya gitu kenapa gue harus ngertiin lo gitu. Kadang kayak gitu sih. Gue suruh bikin jadi anak kecil lagi kayak lihat kan kita harus jadi berapa tahun lebih muda terus lihat jadi mereka susah sih. Iya, jadi kan maksudnya kayak turun kasta gitu ya bagi kita tuh turun kasta itu ya tapi ya udah emang harus sudah dilakukan. Ya susah aja sebenarnya. Aku juga baru memikirkan baru denger aja kayaknya ngelakuin itu susah loh, Ci. Iya. Gimana ya? Itu terus saya mendidik anak tuh kan nggak ada batasannya umur berapa ya terus aja. Dan itu aku jujur nggak kepikiran karena kita kan dengan situasi sekarang. Terus kalau aku pribadi untuk menempatkan diriku di usia anakku, aku kadang lupa sih. Kalau Cilusi sama suami caranya gimana sih? Gimana teman? Enggak gini, maksudnya kayak aku udah umur 38 ini. Terus aku suruh kembali ke anak 8 tahun lagi. Aku kadang bingung gimana ya? Anak 8 tahun mikirnya gimana? Kalau Cilusi ini gimana tuh? Anak-anak kan belum pernah jadi orang tua ya. Orang tua kan sudah pernah jadi anak segitu. Jadi kan memang kita harus masuk ke dunia mereka sih. Jadi kayak misalnya suamiku gitu ya, misalnya mau deketin dia, deketin anakku yang gede nih kan. Ya sudah dia tiba-tiba bisa yuk main PS bareng yuk. Nah dari PS itu dia akan ngobrol itu nggak tentang PS, nanti bisa tentang yang lain-lain. Jadi kita tuh mengajarkan lewat itu. Jadi nggak harus duduk, ayo ya kamu, apalagi kalau misalnya lagi membuat kesalahan kita langsung ayo ya kamu duduk sini, tanah saya itu mental tuh. Oh iya. Butuh waktu sendiri-sendiri. Satu baru diajak lah nongkrong. Ini kan seneng ya anak-anak yang udah rada remaja kan seneng banget nongkrong ini suka. Ajak kopi, pesan apa? Sambil ngobrol dari hati ke hati. Itu nanti akan lebih cair ya. Anak-anak pun oh ya ini mami ngerti lah. Wah, pelajaran berharga nih kayaknya nih. Mungkin bentar lagi kan anakku juga remaja gitu. Ya bisa itu sih. Bener sih kayaknya kayak diajak masuk ke dunianya mereka ya berarti ya. Kita ya merendahkan diri itu. Kita lepas sepatu, udah pakai sepatu. Walaupun kekecilan ya. Iya, betul. Dalam saat mendidik anak tuh kan ya tadi kayak Cilusi ngomong masa-masa menjengkelkan sampai nggak bisa terus Cilusi melihat sendiri tuh ternyata Tuhan bisa begini ya anak itu ada nggak? Sebenarnya mungkin lebih sering diingatkan aja ya. Sama Tuhan diingatkan bahwa maksudnya kamu menganggap anak kamu nggak layak untuk dikasih kan. Kadang dia nyebelin, ngejengkelin, bikin kita marah dan kamu merasa bahwa ini tuh nggak pantas dapat kasihku gitu ya. Kadang kita seperti itu. Tapi bukankah kita pun di mata Tuhan seperti itu kan? Itu nggak layak sebenarnya kan. Kita tuh harusnya dimurkai dan menjadi musuh gitu kan. Tapi Allah mau turun ke dalam dunia ini kan dan mati buat kita. Jadi sebenarnya bukan masalah layak gak layak, tapi ya memang karena kalau memang kasih Allah meluap dari diri kita bisa menerima anak itu dan kita bisa mengasihi anak itu. Even anak itu sebenarnya nggak layak untuk dikasih. Itu pun berlaku dari untuk hubungan suami istri. Ya. Gimana nih? Ya. Suami kita juga orang berdosa. Kita juga orang berdosa. Hidup di dalam, walaupun kita sudah dibilang, aku sudah lahir baru. Wah, kita sudah baru. Kita masih dalam dunia berdosa kan? Iya kan? Kita masih hidup dalam dunia yang udah jatuh dalam dosa.
bersama dengan sama yang orang lain yang juga akan berdosa. Iya. Jadi akan susah sekali posisinya. Ya kita Dan kayak kita berkubang dalam dosa kan. Kita butuh anugerah itu. Butuh anugerah itu. Jadi mungkin penyertaan Tuhan itu yang maksudnya bisa apa ya? Mungkin bukan mukjizat yang besar ataupun berkat-berkat yang besar enggak, tapi penyertaan yang setiap hari itu loh yang mengubahkan kita setiap hari itu yang mungkin bisa kita rasakan ya. Itu benar-benar buat aku ini prinsipku tuh ini aku nggak bisa berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Jadi tiap hari pokoknya mau melekat sama Tuhan di tiap-tiap hari itu ya. Oh, oke sih. Terus kalau ini self-center tentu aja. Aku bawainnya gimana nih ya? Maksudnya kayak sudut pandang dari Ciulusi tentang self-center meskipun covernya adalah kebaikan juga. Mungkin ini perkara intensi sih. Jadi kayak sebenarnya kayak aku mau tanya nih Cik. Kalau anak-anak udah sekolah itu, Cilusi sama orang tua murid kadang kumpul gitu nggak gitu. Nah, itu kan adalah ya aku nggak bilang semua orang tua murid bakal melakukan kompetisi terhadap perkembangan anaknya, prestasi anaknya itu kan kemungkinan ada ya. Kalau istri saya sih ya sebenarnya agak ekstrim, dia memilih nggak berkumpul sama sekali sih. Oke. Dia memilih nggak berkumpul sama sekali. Kadang WA dibaca, kadang enggak. Aku juga, wah kamu kok gitu banget deh. Tapi ya dia bilang ya udah mendingan daripada aku nggak ada sejahtera, aku enggak ada dia gitu. Nah kalau Cilusi sendiri gimana kayak gitu tuh? Maksudnya dalam rangka maksudnya membanding-bandingkan ya, gitu ya? kadang kan mungkin bukan Cilusi bukan membandingkan, tapi kan kalau kumpul pasti beberapa kali mendengar ya, beberapa kali pasti mendengar yang seperti itu. Kalau pendapat Cilusi sendiri gimana kayak gitu tuh? Kalau aku sih karena orangnya cuek ya, aku nggak terlalu peduli maksudnya. Nggak terlalu terefek gitu ya? Iya, kalau aku ya, maksudnya dari sisi aku tuh aku nggak terlalu mau ngomong, istilahnya ngomong gede kayak apa juga, buat aku ya udah kayak gitu ya. Nggak maksudnya nggak sampai masuk ke hati terus aku pikirin kayak gitu tuh enggak sih ya. Cuman yang mungkin yang sering membanding-bandingkan tuh justru anak aku sendiri. Bukan akunya, tapi anaknya. Anaknya sendiri lah itu. Jadi sometimes gimana Ci? Kok dia tuh kayak gini, kok kita kayak gini. Oh dia bandingin gitu ya. Sama temennya ya? Jadi mungkin kayak gitu. Nah itu yang malah menjadi concern aku tuh yang kayak gitu. Malahan oh berarti memang dia tuh sudah bisa ya maksudnya menilai dirinya tuh kayak apa dan dia menilai temennya tuh kayak apa. Jadi memang dia kan berarti anak-anak makin berkembang masih makin bisa menilai orang ya. Itu fase dia. Iya betul. Nah itu yang kadang mengkhawatirkan kayak gitu. Jadi kadang main ke rumahnya tuh kan sampai yang misalnya bagus banget gitu. Kenapa sih kita nggak bisa rumah kayak gitu gitu. Kenapa jadi kayak tumbuh iri hati gitu. Ya kan jadi membanding-bandingkan. Atau misalnya kayak liburan kemarin, kita cuma libur ke sini, yang lain libur ke luar negeri. Itu kan yang kadang kita perlu luruskan. Jadi aku kan ketemu, kita berdua, aku dan suami kan ketemu, kita kan biasa itu kita ngomongin. Nah, itu yang menjadi concern kita tuh justru yang kayak gitu, bukannya yang dari akunya lagi, tapi dari anak-anaknya. Orang tua udah nggak terefek, cuman ini masalah anak sekarang. Nah, justru anaknya memang kadang masih lihat medsos ya kan, buka IG. Ini temannya kayak gini loh, Mi, temannya ini loh. Jadi kadang agak kayak memicu emosi mungkin jadi aduh aku tuh pengen seperti dia jadi ya kita balikin lagi aja ke sebenarnya jadi diri di dalam Allah di mata Tuhan tuh kayak apa. Nah Tuhan nggak ngeliat itu semua jadi kita harus karena pengaruh dari luar dari teman-teman itu kita nggak bisa batasi ya itu nggak bisa kita bendung kita jadi bendungan tuh supaya anak-anak kita terus jadi aman sejahtera dan nggak overthinking nanti itu kita jadi overprotective Cik. Nah itu kan nggak mungkin makanya yang bisa kita lakukan adalah ya kita pegang anaknya aja gitu kan kita memang benar-benar menanamkan ke dia bahwa siapa kamu di mata Tuhan gitu memberi pengertian itu berharga kamu di mata Tuhan tanpa embel-embel kamu kaya tanpa embel-embel kamu jabatannya tinggi tanpa embel-embel kamu kayak gimana itu tuh nggak terlalu penting kayak gitu. Nah itu biar masuk gimana sih maksudnya nanemin ke anaknya biar masuk gitu. Kita akan ngomongin terus ya. Kita akan ingetin saat mereka ngomong gini, ya udah dibilang. Kita akan ingetin lagi. Kita akan tarik lagi. Gimana menurut Tuhan? Menurut Tuhan nganggap kamu tuh kayak gimana? Kamu tuh biji mata dia. Tanpa kamu harus menjadi orang kaya. Nggak pernah kan? Tuhan bilang
aku mengasihi kamu tapi kamu kayak dulu ya. Nggak ada kan? Nggak ada embel-embel apapun di situ. Jadi ya sudah, kamu memang orang yang dikasihi, kamu orang yang diberi anugerah, that's it, itu cukup. Dan si Lucy seringnya pakai bahasa sehari-hari aja ya. Iya. Jadi nggak yang terlalu biblis gitu ya. Enggak. Malahan kadang kalau kayak gitu tuh anak-anak gini, Mami nih dikit-dikit Alkitab. Oh, Ini mereka malahan takutnya udah alergi ya. Iya, Takutnya jadi alergi. kadang nggak selalu itu, tapi memang nilainya yang ditanamkan Nilai kan dari- memang sesuai dengan Jadi dari Alkitab itu disaring dulu, Iya. sarinya baru kita kasihin. kita olah dikit Nah, iya kata-katanya benar. supaya nilainya sama, tapi cara menyampaikannya dengan cara lebih santai, Iya. nggak seperti kayak ngotbahin. Anak Oh, kan iya. paling nggak suka dikotbahin kan. Ya mungkin kalau nanti makin dewasa juga bisa mencerna sendiri kan. Mungkin fase sekarang masih remaja itu kalau dikasih gelondongan Alkitab tuh masih nggak Sulit. mencernanya susah ya. Kita aja kadang sulit, nggak usah Iya, anak-anak iya. ya. Kita aja Iya. kadang interpretasinya bisa Beda. hari ini baca satu ayat, bisa nanti malam berdebat. Oh iya. Beda ini kan. Beda. Orang baca yang Indonesia sama baca Inggris itu beda aja. Beda, ya. Maknanya ini beda, Apalagi ini beda. anak-anak kan. Oh iya benar. Ya memang harus kita olah ya, biar bisa masuk ya. Keren sih tapi untuk seperti itu ya. Nah di masa-masa ini juga kalau aku tanya tentang sekarang tuh kan zamannya instant gratification banget ya, Ji. Kayak semua serba gampang. Itu Cilusi dalam ngajarin anak gimana sih? Kalau sebenarnya kalau aku pribadi sih ngajarin anakku memang dia umur 8 ini belum tak kasih gadget sih. Iya. Karena jadi jam nonton juga tak batasin. Jadi sebenarnya pendidikannya agak jadul. Kalau Cilusi sendiri gimana di masa-masa yang serba cepat terus instant gratification di mana-mana? Apalagi yang nyekrol itu legit aku sebenarnya rada. Iya. Aduh, Itu menjadi pergumulan aku hingga saat hari ini. Maksudnya anak-anak itu sudah besar nggak bisa dibatasin pegang handphone. Nah, maksudnya even kalau udah dikasih jam gitu ya, udah nggak bisa lagi yang SMP. Udah bener-bener nggak bisa banget dibatasin jam sini harus mati atau nggak bisa aja. Istirahat dulu atau apa, nggak bisa karena dia butuh selalu kan handphone itu Connect belajar gitu ya, sama belajar yang lain ya, even dia nggak sekolah tapi dia kan butuh itu, jadi nggak bisa secara langsung dibilang sudah sita handphonenya atau apa tuh nggak bisa gitu ya. Dan itu struggle aku ya, anak-anak juga karena waktu itu mereka tuh kan yang ikut angkatan COVID ya, jadi pasti harus oh iya nggak benar. bisa, itu udah dari situ tuh asal muasal itu perkara. Jadi sebenarnya COVID sebenarnya nggak mau kasih handphone, tapi memang ya, dari online school itu nggak kan bisa kan, listnya apa dari handphone masing-masing dia. semua suruh sekolah lewat handphone dulu. Iya, kalau saya suruh 2 anak di satu handphone ada ini Nggak bisa. koleng sendiri akunya. Iya, benar, Jadi benar. udah mau nggak mau ya dari situ itu asal muasalnya. Jadi saat sudah pegang, ya nggak usah anak-anak lah, kita aja yang pegang terus kok. Maksudnya Iya benar. kita aja sulit mengendalikan Iya. diri kan untuk pagi harusnya saat teduh nih Nah, sudah bener sudah nih. scroll udah 2 jam lah, Udah udah kalau jam 10, jam scroll udah lari. 11. Iya. Kita skip jam doa, jam baca Alkitab. Itu. Nah, jadi kadang aku juga mau ngasih itu, kitanya juga nggak konsisten, susah juga sih memang. Itu yang menjadi struggle kami. Kami masih kayaknya saya juga sampai hari masih kayak gitu ya. Cuman anak malah udah tak bilangin, cuman dia lebih bisa sih sebenarnya. Cuman kita ini loh masih kurang. Iya, juga. kadang kita mau ngasih tahu, ya kitanya juga dibilang jam malam jam 10, ya kadang juga masih nyangkut kerjaan kan, tetap pegang Ya handphone. nggak bisa betul. Nah, apalagi kerjaannya mereka kalau kan pengen lihat online. tuh mami juga jam 10 masih megang handphone. Walaupun bilang ini kan kerjaan. Iya, tapi sama aja dia kan tetap ngomong ya. Nanti aku juga ada ujian atau apa kan aku bahannya di handphone. Nah, balesnya. iya kayak gitu. Jadi agak sulit memang. Iya sih. Iya. Ya nanti kalau siapa tahu ada pergumulan apa solusi untuk pergumulan ini Iya. bisa ya Ci, karena ya memang di zaman yang serba smartphone ini susah ya lepas dari smartphone. Terus kalau untuk sebenarnya waktu Cilusi melalui lahir baru itu apa ada ayat-ayat kitab suci tertentu yang nyantol dan masih dihidupi sampai sekarang nih? Iya, sebenarnya sih pada saat lahir baru itu yang pertama kali terdengar adalah Injil yang sejati itu ya. Karena pada saat saya belum lahir baru, saya tahu ayat-ayat. Kadang di sekolah mingguan kita juga ngapalin gitu ya. Cuman nggak pernah mendapatkan the true gospel itu. Saya nggak pernah dengar the true gospel itu. The true gospel. Jadi yang menjadi fokus biasanya di khotbah atau di apa kan memang moralisme ya. Iya, moralisme. Ayo
kita harus menjadi seperti Yesus, kita harus kayak, iya itu nggak ada salahnya gitu. Tapi yang pada saat yang membuat saya bisa memutar balik itu ya, maksudnya pada saat suami dan saya lahir baru adalah bahwa apa yang sudah Yesus lakukan untuk kami. Ya. Di titik terendah itu apa yang sudah Yesus lakukan untuk kami. Nah, itu yang selalu sampai sekarang masih menjadi dasar iman kami itu apa yang sudah Yesus lakukan untuk kami. Ya, dia sudah mencari kami, dia sudah mati bagi kami gitu ya. Even kami juga nggak layak sebenarnya ya. Nah, itu yang masih menjadi dasar sampai hari ini. Jadi makanya hubungannya sama yang self center itu tadi mungkin dulu saya kalau pelayanan saya kan tanya, untungnya apa buat aku ya? Oh, dulu untung rugi terus ya pasti. Aku ngelakuin ini, aku bisa dapat apa dari sini? Itu selalu seperti itu. Aku ngerjain, menolong dia, nanti aku bisa dapat apa nih? Dari situ. Cuan terus nih. Itu yang disebut self center kan. Jadi pada saat kita sudah menyadari apa yang sudah Yesus lakukan buat kami, itu sebagai respon. Jadi bukan lagi aku mau memberikan supaya aku dapat, tetapi kan aku sudah dapat yang terbaik yaitu hidup Yesus sendiri buat kami. Aku mau kerjakan itu. Wow. Iya, benar. Jadi sama-sama pelayanan, sama-sama berbuat baik, sama-sama mengasihi, tapi motivasi hatinya berbeda. Intensinya sudah beda banget dulu. Itu yang kami rasakan. Jadi makanya dibilang dirombak semuanya. Yang dulu cuma hanya ada di otak, sekarang sampai hati pun dirombak habis gitu. Jadi itu yang kadang, sekarang kok bisa ya kita mikirnya gitu. Kenapa dulu nggak bisa mikir ya? Karena itu masih pakai kacamata lama, belum dikasih kacamata yang baru gitu. Karena cuma pakai otak, nggak pakai hati ya waktu itu. Jadi memang ya the true gospel itu yang merubah. Itu the true gospel itu. Jadi apa yang sudah dilakukan udah kaki. Itu yang bisa bikin flip flop. Ya itu global banget ya. Maksudnya ya kadang kita suruh meneladani Yesus cuman ya kayak apalan gitu ya. Tapi begitu kena itu, begitu kena itu udah. Jadi ya udah tanpa disuruh pun kan aku udah dapat maksudnya aku dapat berkat yang terbaik itu kan, hidup dia sendiri kan, nyawanya dia sendiri, hidup aku yang untuk menggantikan hidup aku yang berdosa ini. Dia sudah saya melakukan apapun udah nggak mikir dapat apa, udah aku lakukan untuk Yesus. Aku sudah dapat di luar. Memberi, untuk bersaksi, untuk apapun dengan entengnya ya Cik Yusi. Oke. Karena udah nggak hitung-hitungan manusia itu. Kalau dulu kan kayak gitu, aduh kalau aku harus repot, kalau aku harus pulang malam, kalau aku nggak dapat apa-apa, buat apa ngerjain kayak gitu, itu kan sebenarnya kan kayak gitu. Iya sih. Ya mungkin kalau aku ngajaknya Cik Lucy waktu sebelum lahir baru untuk sharing di sini nggak mau mungkin Cik. Iya. Dihitung-hitung ya. Buat apa sih ini, untungnya apa sih? Buat apa gitu. Tapi karena ya memang sebenarnya aku juga beberapa orang yang kita ajak ngobrol tuh pasti juga tanya ke aku, ini untungnya buat kamu sebenarnya apa ya? Kamu melakukan ini kan nggak ada untungnya. Tapi aku mau merekam kesaksian dari teman-teman ini loh, yang merasakan kemuliaannya Tuhan dan meluap. Nah ini aku tak tampungnya, tak sebarkan walaupun mediaku belum besar. Tapi aku percaya kalau dengan ikut menyebarkan teman-teman yang lagi meluap ini ya akan semakin memuliakan Tuhan. Bukan Cilusinya yang dimuliakan, bukan teman-teman lain yang dimuliakan, tapi Tuhan ini loh. Dan lewat mana? Ya ini salurannya salah satunya. Aku merasa seperti itu banget sih. Ya, jadi kan beda ya. Maksudnya udah ya mungkin sama-sama melakukan kayak gini gitu. Tapi kadang motivasi hati orang kita nggak tahu loh. Iya, motivasi orang nggak tahu. Kita nggak tahu dia mau ini sampai mati-matian gitu. Apa motivasi kita nggak tahu. Bener kan? Kelihatannya kan sama. Yang dilakukan tindakannya sama. Pikirannya tapi kita nggak tahu. Tapi di dalam itu, di balik itu kita nggak tahu. Nah itu yang saya rasakan berubahnya itu. Padahal cuman sebenarnya yang di dalam sini yang berubah. Iya, betul. Tapi efeknya aku juga terasa, Ci. Kemarin juga aku sempat ada masa untuk pelayanan ya seperti ceritanya Ci Lucy. Ketika aku ngarepnya cuan itu, Ci, aku nggak dapet cuan, Ci. Iya. Serius. Tapi ketika aku nggak ngarep cuan dan fokus ya kayak Ci Lucy bilang tadi, fokusnya kita mau memuliakan Tuhan. Malah di situ aku dapat berkat. Nggak cuma berkat materi, cuman berkat yang lebih dari material. Betul. Itu ya kadang berkat materi sekarang tuh hanya nggak ada apa-apanya ya dibanding berkat yang lebih besar yang lain sebenarnya. Materi tuh dicukupkan aja. Iya, betul. Ini nanti pokoknya kamu
diberi ini, Bisa, pokoknya bisa tapi aja ya. materialnya nanti menyusul pokoknya. Ini gampang lah pokoknya kamu bisa dulu. Iya, betul. Ya dengar sharing dari teman-teman yang barusan juga tadi. Devina juga, ya ampun, bisa seperti itu. Dia bisa sampai lahiran di puskesmas itu sih. Itu ya orang cuman mungkin kalau didengar ceritanya dia nggak ada yang istimewa, tapi ternyata Tuhan berkarya di situ. Nanti cobalah kalau pas podcastnya tayang coba dilihat sih, keren juga sih cerita. Kayak pengalaman teman-teman itu juga berkatnya beda-beda. Tapi Tuhan berkarya di setiap pengalaman itu sih. Kalau Cilusi sendiri ada keresahan nggak sih tentang maksudnya pola untuk mendidik anak yang ada di sinilah, maksudnya di Indonesia dulu nih, keresahan Cilusi atau mungkin concern Cilusi untuk pola pendidikan anak itu apa sekarang sebenarnya? Mungkin banyaknya orang tua yang nggak hadir ya. Oh, Itu ketidakhadiran orang iya, tua. even itu kehadiran secara fisik gitu atau secara mungkin nggak ada dukungan secara mental atau apa, orang tua yang mungkin tidak hadir bagi anak-anak. Itu menurut saya kita jadi melewatkan sesuatu yang besar ya. Karena anak-anak ini kan nanti yang akan menjadi penerus kita, yang akan meneruskan iman kita gitu ya. Jadi bagaimana kalau mereka tuh kita tidak mendampingi mereka dari awal, kita tidak hadir bagi mereka, gimana mereka bisa bertumbuh dengan maksimal. Itu sih mungkin ya, karena kan yang kayak kadang yang sekarang banyak itu kan fatherless ya. Jadi fatherless ya, isu fatherless gitu ya. Padahal ayah itu adalah imam ya, seperti gembala. Nah kalau udah nggak ada gembalanya gimana nasib domba-dombanya coba ya. Mau ikut siapa? Itu sih, maksudnya kadang mungkin anak-anak itu tumbuh tanpa figur ayah, apalagi tanpa figur ibu ya, mungkin mereka akan kesulitan gitu. Orang yang sekarang ayah ibunya berperan aja mereka masih bisa jatuh kok. Oh iya betul. Ayah ibunya yang memang full mendampingi aja bisa aja mereka jatuh ya, bisa aja mereka mau saya sampai gimana apalagi yang tidak ada figur orang tua. Iya. Oh. Ya mungkin keputusan Cilusi kan sebenarnya profesinya udah sebagai dokter. Terus withdraw dari profesi itu terus jadi support buat suami dan full time mom itu kan sebenarnya keputusan yang berat, tapi mungkin dilandasi dari keresahan ini juga. Karena saya memikirkan ini kalau nggak salah satu, kalau dua-duanya saya tahu maksudnya posisi misalnya di Jakarta dua-dua praktek, bayangin aja lah ya. Ya materinya akan berlimpah. Anak tuh kayak gimana gitu. Aku cuma mikirin ini anak ini mau dibawa kemana gitu, maksudnya. Even dulu juga belum sampai yang lahir baru dulu maksudnya, tapi kan sudah mikir masih kan ini salah satu harus pegang gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya puji Tuhan ya Ci, maksudnya masih ada kesadaran untuk itu, karena kalau nggak hadir semua dan kita tahu-tahu pokoknya kerja udah telat, yang ada kan penyesalan gitu. Betul, karena itu udah pasti berantakannya udah nggak tahu kayak apa lagi anak-anak, apalagi kalau sudah sampai mungkin dulu kondisinya mungkin saat ini kayak gini, terus anak-anak sudah SMP sudah lebih besar, itu kan udah tambah lebih susah nggak bisa dikendalikan lagi ya. Iya, ya benar sih. Terus ada lagi nggak kamu? Udah. Terus mungkin Cilusi ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton ini, terutama mungkin yang orang tua yang masih berjuang untuk membesarkan anaknya. Mungkin Cilusi kan sekarang kalau besarin anak di Jakarta sama di sini kan beda ya sih. Betul. Gitu. Kalau ini pertanyaan lagi deh sebelum pesan sih. Kalau Cilusi sempat di Jakarta kan? Oh, waktu itu di Tanjung Pandan, di Belitung. Oh, di Belitung. Oh, berarti nggak sempat tinggal sampai pindah satu keluarga ke Jakarta tuh enggak? Oh, enggak. Jadi sempat di sana LDR berarti. Iya, waktu itu sempat setahunan lah. Tapi saat itu kita balik move ke sini sebenarnya. Oh, kembali ke sini langsung. Jadi memang anak-anak besar di sini. Kebanyakan di sini. Ya. Aku tadi kepikirannya kalau Cilusi pernah di Jakarta, maksudnya besarin anak di kota sama di tempat yang lebih kecil dari ini kan pasti beda. Maksudnya mau tanya itu sih tadi. Karena kalau Tanjung Pandan kan
sama ya daerahnya. Ya maksudnya nggak, berarti kan nggak ada bedanya, nggak terlalu ngefek sih. Kalau pesan-pesan sih mungkin buat teman-teman yang sebagai orang tua yang baru berusaha untuk membesarkan anaknya, Iya, itu gimana sih? iya. Mungkin kita kan orang tua sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan ya. Iya. Titipan yang sangat berharga itu gitu ya. Jadi sulit iya pasti. Itu menjadi beban terberat bagi aku untuk mendidik anak gitu ya. Aku kalau disuruh milih mending kerja atau mending full time di rumah ngurus anak, aku mending kerja sebenarnya. Enak kerja kan. Karena udah kerja selesai udah anak-anak ada yang pegang lagi gitu, beda. Nah kalau disuruh milih saya milih kerja, tapi nggak bisa gitu loh. Kita nggak hanya bisa, maksudnya ya udah ngasih dia kebutuhan fisik, nyekolahin, ngasih makan, nggak sesederhana itu. Anak butuh lebih. Dan pada saat sudah titipan jiwa, itu kan jiwa ya. Jadi nggak usah lah pelayanan atau mempertobatkan orang lain di luar kalau anak sendiri aja nggak bisa. Di keluarga dulu berarti. Ya itu kan jiwa-jiwa kecil itu yang Tuhan percayakan, itu kan kamu harus pegang jiwa itu gitu ya. Jadi dan apa ya, menjadi orang tua itu kan nggak ada ujungnya ya. Sampai terus ya. Nggak ada, ini udah bukan orang tua kan, nggak kayak gitu, nggak bisa. Jadi mungkin untuk orang tua baru mungkin lebih banyak berlutut dan berdoa saja. Karena nggak bisa, kalau dengan usaha sendiri itu nggak mungkin kita menjadikan seorang anak itu menjadi anak-anak yang Tuhan inginkan. Banyak berdoa, banyak berlutut. Modal dengkul ya. modal dengkul. Terus doa sama Tuhan yang banyak-banyak. Dan berpegang pada kitab suci. Ya, oke gitu aja ya. Sebagai orang tua kan kita panggilan ya. Nggak cuman bisa punya anak aja, cuman kita nggak hadir. Tadi Cilusi bilang nggak hadir di situ. Kita harus hadir kan sebagai orang tua. Dan hadirnya mewakili Tuhan. Ya, gitu aja Cik. Thank you banget Cik buat waktunya Cik. Nanti kapan-kapan. Cilusi sebenarnya ada platform nggak sih kalau selain Instagram untuk sharing info-info? Banyak kan? Info apa nih Mas? Ya kayak sharing-sharing seperti ini kan aku juga lihat di situ. Iya, di Instagram aja atau? Di Instagram aja sih. Aku sebenarnya nggak terlalu bisa untuk kayak gini ngomong gitu. Maksudnya kalau nggak dipancing juga maksudnya nggak Cuman bisa. itu banget sih, insight-nya banyak banget sih, Ci. Iya, paling itu karena memang ya itu apa yang aku dapat. Maksudnya aku pengen share, nggak mungkin ya. Maksudnya sebuah kebenaran dan sebuah keindahan Injil kalau kita udah dapat tuh nggak mungkin nggak mau nge-share gitu. Jadi pasti aku akan catat, aku akan tulis, dan pasti aku akan kembangkan menjadi sebuah, maksudnya satu postingan apa nih yang untuk orang bisa terus di-share sama ya semoga konten-kontennya Cilusi makin itulah. Aku juga lihat-lihat mau itu juga apa namanya, udah lama sih sebenarnya kan, memang berapa kali mau ketemu belum jadi-jadi. Ya, makasih banget Ci. Teman-teman, kalau kamu lihat video ini boleh di like, subscribe, dan komen, juga share-share video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Cilusi ini. Thank you.